任时光匆匆流去，我只在乎你。 Oke teman-teman, balik lagi channel saya Vincent Ichiban. Di kesempatan video kali ini saya membuatkan edukasi seputar Jepang. Banyak mungkin para TKI yang baru 1 bulan, 2 bulan bekerja sudah tidak betah. Itu karena apa? Menurut saya karena ini teman-teman. Di Jepang itu diwajibkan bahasa Jepangnya itu cukup mengerti. Banyak teman-teman entah orang Vietnam, Indonesia, Filipina dan lain sebagainya, kalau di Taiwan tidak bisa menggunakan bahasa Jepang ataupun tidak mengerti, itu akan tidak betah di sini teman-teman. Karena saya sudah mengalami mungkin belum mengalami pahitnya, tapi ketika saya masuk Jepang, nomor 1 itu adalah bahasa Jepang. Meskipun kita bisa bahasa Inggris, itu tidak berpengaruh di Jepang. Karena orang Jepang itu jarang yang bisa ngomong bahasa Inggris. 1001 menurut saya. Nah, untuk teman-teman mungkin pernah melihat teman-teman kita yang di Jepang tidak betah, bahkan kena marah, kena pukul. Salah satunya adalah ketika kita berbicara ataupun disuruh oleh orang Jepang, kita itu tidak mengerti apa yang dikatakan orang Jepang. Kita disuruh ambil sepatu, diambil palu, pukullah kepalanya. Jadi seperti itu teman-teman. Ketika kita masih di Indonesia kan proses Jepang itu diharuskan bisa bahasa sebenarnya. Ada bimbingan belajar di LPK di Indonesia. Itu dimanfaatkan lah teman-teman. Jangan bermain-main di Indonesia. Ketika hari libur setelah pulang dari LPK wajib belajar, karena di Jepang itu sangat digunakan ya teman-teman. Yang membuat kita tidak betah, membuat kita dipukul, membuat kita dihindari dan dibenci oleh orang Jepang itu yang tidak bisa bahasa. Karena kalau dia nyuruh kita nggak tahu yang diambil apa, dan kita cuman iya hai doang, nggak tahu teman-teman. Mungkin banyak kasus yang sudah terjadi, bukan mungkin lagi tapi udah banyak. Jadi manfaatkan waktu kalian ketika kalian di LPK. Meskipun saya tidak jago, tapi saya bisa merasakan ketika di sini emang sangat digunakan, wajib. Beda lagi dengan negara Taiwan yang baru tahun 2-3 tahun yang lalu saya ke sana, saya tidak bisa dan tidak punya bekal bahasa Taiwan. Di sana ngangong, digoblok-goblokin, didiemin selama 1 minggu, dilempar kaca, sudah pernah ngalamin pahitnya. Makanya dari itu saya di LPK memanfaatkan waktu untuk belajar. Meskipun saya tidak pandai, cuman setidaknya mengerti apa yang dikatakan, apa yang disuruh, itulah. Ketika kita tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang Jepang, di Jepang itu akan dianiaya teman-teman, dipukul. Teman saya juga banyak yang sudah mengalami sampai kepalanya itu berdarah dan lain sebagainya, dipukul, helmnya, dan akhirnya pengen pulang. Itu banyak sekali. Untuk teman-teman bahasa itu wajib lah. Kalian itu mikirnya mungkin cepat berangkat di Jepang, dapat job cepet, nggak milih-milih job, basing. Tapi kalau mental kalian sama bahasa kalian kurang, itu tidak ada jaminan kita akan lama di Jepang. Itu edukasi saya, karena meskipun saya belum pernah bekerja di Jepang dan ini masih di Senta, cuman saya sudah merasakan itu meskipun saya belum masuk perusahaan gitu. Apalagi nanti ketika masuk perusahaan, apalagi Genba yang sehariannya main fisik dan mungkin ada yang dipukul, dan mentalnya harus kuat kalau anak Genba ya teman-teman. Saya kebetulan di pabrik mungkin tidak banyak bicara dengan menggunakan bahasa Jepang, cuman diwajibkan kalau di Jepang itu. Ketika kita minta apa, minta
disuruh ataupun diajak ngobrol harus pakai bahasa Jepang. Tadi sudah diberitahu oleh Kumiai, diwajibkan kalau di perusahaan saya. Dan di Jepang itu apa ya, banyak teman-teman yang bahasanya kurang. Saya juga kurang sebenarnya teman-teman. Saya juga belum ngerti 100%, mungkin masih 40%, 30% bahasa Jepang. Kalau untuk keseharian bisa lah, cuman kalau untuk yang lain kurang tahu. Tapi saya tetap berusaha belajar dari kekurangan saya. Kalau cara belajar saya tuh gimana ya teman-teman? Ketika Shinshin menjelaskan, di sini kan di Senta 1 bulan ngajarnya itu full pakai bahasa Jepang. Ketika kita ngomong bahasa daerah kita atau negara kita, misal bahasa Indonesia, Myanmar, Filipina, Vietnam, itu akan dimarahin dan disuruh berdiri. Saya sudah pernah ngalamin sekali karena saya keceplosan dan saya suruh berdiri. Di sini wajib bahasa Jepang. Itulah teman-teman. Makanya teman-teman harus belajar. Kalau saya ketika orang Jepang atau orang yang mengajar kita menggunakan bahasa Jepang full kan, kita ada kotoba yang satu nggak ngerti kosakata, kita tulis di buku, nanti kita artiin di rumah, jadi pekerjaan rumah gitu teman-teman. Saya sering seperti itu dan saya apalin. Jadi ketika orang ngomong orang Jepang, semakin kita lama di sini semakin mengerti. Itulah pengalaman saya teman-teman. Selalu saya catat, apa-apa selalu saya catat. Itulah pengalaman saya. Meskipun saya mungkin masih beberapa minggu, hampir 1 bulan di sini ya, tapi itulah pengalaman saya. Ketika orang Jepang itu berbicara dan saya tidak mengerti, saya tulis di kertas, di buku catatan, memo. Itu wajib, karena di Jepang itu wajib bawa buku kecil dan pena. Kita nggak ngerti kita tulis. Jangan hai dake dan jangan hai doang. Kalau tidak mengerti silahkan tanya. Mochido onegaishimasu. Osabiri wa nan desu ka? Watashi wa wakarimasen. Mada shirimasen deshita. Mada shirimasen. Oshite kuremasu ka? Jadi kayak gitu. Jadi kita minta penjelasan lagi, minta ulangin lagi, karena di Jepang itu yang dijunjung pertama kejujuran. Kita tidak mengerti, kita bilang tidak mengerti, jangan ngomong mengerti hai dake. Kita minta penjelasan lagi, jujur. Kita nggak ngerti, jujur. Terus kita tanya apa sampai kita mengerti dan kita melaksanakan tugas itu. Jadi seperti itu teman-teman pengalaman saya. Terima kasih yang udah tonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman TKI. Arigatou gozaimasu. Konbanwa. Jamata video atau